yaitu kepala dari Junhye ditemukan terpenggal kepala doang itu di depan gerbang sekolah Tainohata sebelum siswa-siswi itu masuk ke dalam sekolahnya. Hi, I'm Tivan. Hello, welcome back to my channel. So guys, malam ini aku akan ngebahas tentang sebuah kasus di Jepang, pembunuhan di Jepang, tepatnya itu di Kobe, ya salah satu daerah di Jepang itu deh. Nah, di kasus ini itu adalah seorang anak remaja yang masih muda banget, baru umur 14 tahun, tapi dia tuh sudah menjadi seorang psikopat dan membunuh juga anak-anak. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, please klik subscribe dan tanda lonceng sebagai support kamu ke aku, agar aku lebih semangat lagi untuk bikin video kualitas dan menghibur. Kalau sudah, kita mulai. 1, 2, 3. Kasus yang akan kita bahas ini juga dikenal dengan nama Kobe Renjoku Jido Sasho Jiken. Ya, keren banget ya namanya. Yang berarti pembunuhan anak di Kobe, bukan tepung Kobe yang untuk goreng ayam itu ya. Ya guys, pembunuhan ini itu terjadi di kota Kobe di Jepang, tepatnya itu di SD Tainohata. Dan saking kejamnya kasus ini, sehingga kasus ini itu juga dianggap sebagai salah satu pembunuhan yang paling sadis yang pernah terjadi di Jepang. Jadi guys, awal penyerangan yang dilakukan oleh psikopat yang gila ini itu terjadi pada tanggal antara 10 sampai 16 Maret, yaitu pada tanggal segitu dia itu melakukan penyerangan kepada beberapa siswi perempuan di Jepang yang masih kayak remaja gitu, masih anak-anak lah. Ya, psikopat ini itu menyerang mereka dengan palu, bahkan sampai ada satu korban yang meninggal yang bernama Ayaka Yamashita setelah ditikam sama si psikopat ini berkali-kali sampai ia tewas. Namun ada juga anak yang diserang sama si psikopat gila ini, dia nggak tewas, namun dia itu sampai kritis karena yaitu tadi juga diserang dengan pisau dan kapak berkali-kali, dan anak yang hampir meninggal ini itu masih berusia 9 tahun gitu. Gila gak sih? Dan yang melakukannya itu masih berusia 14 tahun. Ya, tapi untungnya anak yang masih berumur 9 tahun ini itu masih diberi keberuntungan sama yang di atas, dan dia itu masih selamat walaupun sempat kritis di rumah sakit. Dan kemudian di antara tanggal segitu, yaitu tanggal 10 sampai 16 Maret, juga ditemukan hal-hal yang aneh banget di sekitar sekolah tersebut. Yaitu banyak banget di sekitar sekolah itu hewan-hewan yang mati dan dimutilasi. Jadi keadaan hewan yang sudah mati itu kayak udah terpotong-potong, kepala di mana, tangannya di mana, kaki di mana, cakarnya di mana. Ya di sini nggak dijelasin sih hewan apa itu, mungkin bisa juga ya biasalah mungkin hewan-hewan domestik gitu kayak anjing, kucing, dan itu kejam banget kan. Dan guys, hingga puncaknya yaitu pada tanggal 27 Mei 1997, yaitu kepala dari Junhye ditemukan terpenggal kepala doang itu di depan gerbang sekolah Tainohata sebelum siswa-siswi itu masuk ke dalam sekolahnya. Dan sekolah Tainohata adalah sekolah khusus orang-orang atau siswa-siswi yang berkebutuhan khusus gitu. Dan ya, Junhye juga adalah salah satu siswa di situ. Dia itu gila sih, misalnya lu pas bayangin deh, lu mau ke sekolah, tiba-tiba di depan gerbang lu ketemu sama kepala yang gak ada badannya gitu, ngelototin gitu ke arah kita. Itu serem banget gak sih, bikin trauma. Apalagi yang lihat kan bukan orang-orang gede, tapi anak-anak kecil yang kayak masih ababil gitu, bisa bikin trauma sampai ya dia dewasa. Dan guys, lebih gilanya lagi, di dalam mulut si Junhye, kepala yang sudah terpotong itu ditemukan semacam kertas gitu, dan di kertas itu yang berwarna merah itu tertulis, "Ini hanyalah permulaan dari sebuah permainan. Silakan hentikan aku kalau bisa. Hei, polisi bodoh. Aku tidak tahan untuk melihat orang-orang mati. Rasanya berat menebarkan penghakiman berdarah. Dibutuhkan untuk kehidupanmu yang pahit." Dan lagi-lagi di dalam kertas tersebut juga tertulis surat ancaman gitu, kalimat-kalimat ancaman. Dia mengatakan kalau dia bakal membunuh 3 orang lagi, anak-anak berkebutuhan khusus di kemudian hari, dan dia mengancam polisi, ya kalau bisa tangkap aku, ayo tangkap kalau bisa. Kemudian setelah hal tersebut, setelah ancaman tersebut, polisi di Jepang pun sigap dong, dan polisi-polisi di Jepang itu mulai mencari tahu nih siapa sih yang melakukan semua ini, hal-hal gila seperti ini, dan siapa sih yang menulis surat ancaman itu. Dan ya, akhirnya pada tanggal 28 Juni 1997, pembunuhan atas semua yang terjadi ini pun terungkap. Jadi pembunuh ini itu bernama Seito Sakakibara, yang masih berumur 14 tahun, ya tentunya seorang pria. Dan ya, karena di Jepang sendiri itu kan untuk anak-anak yang masih di bawah umur, walaupun dia adalah seorang pembunuh, mereka itu nggak boleh kayak menguak identitas asli dia, siapa sih orang tuanya, sekolah di mana dia, pokoknya cuma kayak ya nama pun ini nama-nama palsu doang, nama alias doang. Jadi itu tertutup banget. Sampai-sampai pemerintahan Jepang sendiri itu nggak boleh kalau media-media ini itu sampai meliput ke rumah si pembunuh ini. Wow. Singkat cerita, dia pun langsung diciduk dan ditangkap sama pihak berwajib di Jepang dan dipenjara atas kasus pembunuhan Jun Hase. Oh ya, selain itu juga dia juga dijuluki sebagai Boy E. Jadi itu julukan yang kayak julukan tenarnya dia lah. Karena kan mereka nggak bisa memakai sebutan nama asli si pembunuh ini, jadi media-media sebut aja si pembunuh ini adalah Boy A. Dan guys, saat
saat di pengadilan si Boy A, oke, kita sebut aja nama si pembunuh ini dengan sebutan Boy A karena lebih gampang, oke. Dan di pengadilan tersebut si Boy A pun memberitahu kepada para juri yang ada di sana kalau dia itu juga adalah orang yang sama yang melakukan penyerangan kepada siswi-siswi sebelumnya yang dipukul pakai palu dan kapak dan pisau ditikam-tikam. Ya, dia mengaku kalau itu adalah dia yang melakukannya. Dan lebih gilanya lagi kan, habis dia melakukan penyerangan kepada siswi-siswi di jalan tersebut, di hari yang sama dia itu juga melakukan penyerangan kepada wanita yang masih belia tapi di tempat lainnya juga. Wow. Dan dia bilang pada pengadilan kalau dia melakukan itu cuma karena semata-mata untuk kayak fun doang. Dia happy kalau dia kayak bisa ngebunuh orang, bisa sampai kayak nyakitin orang, sampai orang itu kayak menderita. Dia itu rasanya kayak senang aja gitu. Bukan mau ngerampok ataupun mau nyuri ataupun nyolong atau mau nyopet. Enggak, oke? Cuma have fun doang. Dan kemudian polisi juga melakukan kayak gerebek rumah si Boy A, dan di dalam kamarnya polisi itu mendapatkan sebuah diary yang ditulis sama si Boy A. Dan di dalam diary tersebut kamu bakal gila deh isinya apa. Isinya berbunyi, untuk membuktikan betapa rapuhnya jiwa manusia, aku melakukan eksperimen suci hari ini. Tepat saat anak perempuan itu berbalik menghadapku, aku menghantamkan palu ke wajahnya. Seperti aku juga sempat memukulnya lagi beberapa kali, namun aku tidak dapat mengingatnya karena terlalu bahagia. Wow, gila banget gak sih guys? Dia habis kayak bunuh orang gitu, habis mukul palu ke kepala orang sampai mati, dan dia pulang ke rumah, dia masih sempat tulis apa yang ia lakukan saat itu. Wow. Ya, singkat cerita si Boy A pun mengakui semua perbuatannya di pengadilan dengan sangat bangga, nggak ada rasa penyesalan sama sekali. Dan lagi-lagi karena dia masih di bawah umur, dia pun nggak bisa dijatuhi hukuman kayak hukuman mati gitu. Dia dijatuhi hukuman, cuma hukumannya itu ringan banget, cuma di penjara sampai usia 22 tahun. Jadi dari umur 14 tahun sampai 22 tahun dia itu di penjara. Ya bisa dibilang pada tanggal 1 Januari 2005 dia itu bebas, dan hari ini kalau dia masih hidup di Jepang, dia tinggal di Jepang, dia itu sudah berumur 37 tahun, dan itu masih muda banget ya nggak sih? Dan kita nggak tahu mukanya sekarang seperti apa, ya karena semua identitasnya itu dirahasiakan sama negara, karena waktu dia melakukan itu semua dia itu masih di bawah umur. Jadi untuk kamu yang kayak tinggal di Jepang, hati-hati deh, siapa tahu tiba-tiba ketemu si Boy A. Kalau ketemu boy band sih nggak apa-apa ya, atau si boy anak jalanan tuh bisa diajak kencang gitu. Dan kemudian guys, saat di penjara si Boy A itu juga sempat menulis surat permintaan maaf kepada keluarga yang sudah dia bunuh, namun dari keluarga sendiri itu nggak memberikan balasan apa-apa. Ya iyalah, mereka pasti kesal banget, tapi ya mau gimana, dia juga udah ditahan sama polisi dan di dalam penjara, dan anaknya mereka juga nggak bisa kembali. Jadi ya orang-orang tua mereka pasti bakal sedih banget, tapi ya mau gimana lagi, ya nggak. Dan surat tersebut juga nggak pernah dipublikasikan ke publik ataupun ke media, lagi-lagi karena privasi. Jadi Jepang itu memang bener-bener hebat banget untuk menjaga soal privasinya orang-orang di sana. Terus guys, pada tahun 2015 si Boy A dia masih sempat merilis sebuah buku autobiografi, dimana di dalam buku ini dia tuh menulis tentang bagaimana cara dia membunuh para korbannya dan apa yang dirasakan saat dia melakukan pembunuhan tersebut. Wow, bener-bener psycho banget nggak sih? So guys, gimana menurut kamu dari video yang baru saja kita bahas? Dan ya, untuk kamu yang tinggal di Jepang ataupun yang mungkin tinggal di mana aja di seluruh dunia ataupun di lain galaksi, ya kamu harus lebih berhati-hati karena kita nggak tahu. Kadang orang itu membunuh bukan cuma untuk kayak mau ngambil duit kamu aja, tapi siapa tahu dia juga ada sakit jiwa atau ada kelainan. Ya, kita nggak bakal tahu. So guys, kalau video hari ini please klik subscribe dan tanda lonceng sebagai support kamu ke aku agar aku lebih semangat lagi untuk bikin video berkualitas dan menghibur, dan tentunya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.